Jelang aksi 18-12 hari ini, TNI Polri disiagakan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional apabila terdapat konsentrasi massa yang mengarah ke Istana Merdeka Jakarta. Menurut rencana, massa FPI beserta sejumlah organisasi massa lain akan melakukan aksi 18-12 bersama Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI di sekitar Istana Merdeka. Meskipun izin aksi tidak diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya, tetapi pengamanan dari pihak kepolisian sudah disiapkan sejak pagi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Nantinya pengalihan arus lalu lintas yang menuju arah Istana Merdeka akan dilakukan secara situasional apabila diperlukan. Saudara, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP telah merazia sejumlah pintu keluar kota Serang, Banten. Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk aksi 18-12. Langkah ini diambil untuk mencegah kembali terjadinya klaster penyebaran baru COVID-19 seperti di Petamburan dan di Tebet. Aksi 18-12 yang menurut rencana digelar hari ini sejumlah antisipasi telah dilakukan petugas TNI Polri serta Satpol PP. Salah satu titik razia yang dilakukan oleh petugas adalah di pintu tol Serang Timur. Satu persatu kendaraan yang diduga membawa massa pendukung Rizik Syihab yang akan datang ke Jakarta diberhentikan oleh petugas. Bukan hanya kendaraan pribadi, sejumlah kendaraan yang mengangkut barang pun tidak luput dari pemeriksaan petugas. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan satupun massa pendukung Rizik Syihab yang akan pergi ke Jakarta. Jadi kita akan melaksanakan penyekatan terkait dengan besok rencana ada dari pihak rekan kita FPI yang akan ke Jakarta. Dalam hal ini Polres Serang Kota menetapkan ada 4 titik. Yang pertama Serang Timur, lanjut masuk tol Serang Barat, lanjut ke Kalodran, perbatasan. Yang keempatnya di stasiun Palantaka. Sementara itu Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk aksi 18-12. Langkah ini diambil untuk mencegah kembali terjadinya klaster penyebaran baru COVID-19 seperti di Petamburan dan Tebet. Sebagai pencegahan, apabila masih ditemukan pergerakan massa, pihak Polda Metro Jaya akan mengupayakan langkah preventif hingga operasi kemanusiaan. Kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Ya, salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Jadi sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan, kesehatan, ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, ada Perda, ada Pergub, dan ada instruksi daripada gubernur, seruan dari gubernur. Itu nanti akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan. Pasca penetapan tersangka dan penahanan Rizik Syihab, pemimpin FPI, oleh pihak Polda Metro Jaya pada akhir pekan lalu, FPI beserta sejumlah organisasi massa lain akan menggelar aksi 18-12 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Selain penetapan tersangka dan penahanan Rizik Syihab, aksi massa juga meminta pengusutan terkait 6 anggota FPI yang tewas tertembak pada Minggu 6 Desember 2020 di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Eri Cesaria di kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Selamat siang Eri, menurut rencana pukul berapa aksi 18-12 ini akan berlangsung dan bagaimana pengamanan di sana? Ya, selamat siang Astrid dan juga saudara. Direncanakan memang aksi demo yang akan berlangsung pada hari Jumat 18 Desember 2020 ini akan berlangsung pada pukul 1 siang nanti atau setelah sholat Jumat dilaksanakan. Dan terkait dengan pengamanan sendiri memang sejak tadi pagi pihak kepolisian baik itu dari Polda Metro Jaya telah melaksanakan apel kesiapan pengamanan, di mana dalam apel tersebut ini juga sudah dilakukan pemetaan terkait dengan titik-titik mana saja nanti pengamanan itu dilakukan. Ada beberapa titik-titik objek vital yang dianggap sebagai objek vital yang akan turut diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah yang masuk dalam ring 1 Istana Negara dan juga Istana Merdeka, yakni di Jalan Medan Merdeka Barat maksud kami. Dan selain itu juga
meskipun pihak kepolisian sebelumnya telah menyampaikan tidak memberikan izin terkait dengan pelaksanaan aksi demo yang akan berlangsung pada hari ini, namun pihak dari FPI yang juga merupakan bagian dari aksi demo 18.12 anak NKRI ini tetap menyampaikan akan melaksanakan aksi demo sebagai upaya untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah, dalam hal ini adalah aparatur negara maupun pihak kepolisian maupun juga kepada Presiden Republik Indonesia. Dan selain itu, meskipun pihak kepolisian tidak mengizinkan, lalu kemudian pihak FPI juga menyampaikan akan tetap melaksanakan aksi demonya, pihak kepolisian tetap melaksanakan pengamanan yang juga cukup ketat. Tidak hanya di area DKI Jakarta saja yang masuk dalam ring 1 dalam sejumlah objek vital yang ada di DKI Jakarta, pihak kepolisian juga akan melaksanakan operasi kemanusiaan yang akan dilakukan sebagai langkah preventif bagi para pendemo yang akan masuk menuju ke Jakarta dari berbagai wilayah di luar DKI Jakarta, baik itu wilayah-wilayah di daerah penyangga maupun juga di luar dari daerah penyangga. Hal ini diharapkan dapat lebih meminimalisir pendemo yang masuk ke area DKI Jakarta untuk menghindari adanya penumpukan masyarakat ataupun juga pelaksanaan demo yang berlangsung selama masa pandemi COVID-19 ini. Astrid. Ya Eri, bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di sana? Apa antisipasi rekayasa lalu lintas saat nanti aksi berlangsung? Ya Astrid, memang selain pengamanan, area lalu lintas ini juga menjadi satu hal yang penting yang sangat diperhatikan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Dirlantas Polda Metro Jaya. Sejauh ini penutupan jalan di area Jalan Medan Merdeka Barat ataupun juga di area Istana Negara dan juga Istana Merdeka ini masih belum dilaksanakan. Tadi pagi saat pelaksanaan apel, Dirlantas Polda Metro Jaya yakni adalah Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan bahwa pelaksanaan rekayasa lalu lintas ataupun penutupan jalan ini baru akan dilaksanakan secara situasional apabila aksi demo yang nantinya berlangsung pada siang hari ini tidak dapat terkendali. Namun sejauh ini kondisi di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara maupun juga di Jalan MH Tamrin masih terpantau kondusif. Dan terkait dengan mana saja jalan yang dilakukan rekayasa ataupun dilakukan penutupan dan juga pengalihan, berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Akan melakukan rekayasa lalu lintas, ya. Kalau memang nanti masa sudah berkumpul di sini, tentu ada ruas-ruas jalan yang akan kita tutup, ya. Misalnya nanti bisa saja kita patung kuda ini kita tutup, jadi nanti harus kita alihkan ke Budi Kemuliaan maupun dibelokkan ke kanan ke arah Kedutaan Besar Amerika Serikat dan ke arah Gambir. Kemudian juga ada di depan Pertamina, ya itu yang dari arah Gambir mau ke Istana itu juga biasanya kita tutup. Termasuk juga Harmoni, ya Harmoni juga akan kita lakukan penyekatan. Nanti arus lalu lintasnya bisa belok ke kiri ke arah Tugu Adipura. Karena apa? Karena ini kan sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi di dalam masa pandemi COVID-19 ini tentu ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Ya. Karena bagaimanapun keselamatan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi. Gitu ya. Jadi kita harus menjaga supaya protokol kesehatan dipatuhi. Nah, salah satu protokol yang kesehatan di COVID-19 itu kan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Artinya tidak boleh ada kerumunan. Ya Astrid dan juga saudara, setidaknya tim gabungan baik itu dari TNI, Polri dan juga Satpol PP yang akan diturunkan dalam pelaksanaan pengamanan dan juga pelaksanaan rekayasa lalu lintas nanti, ini setidaknya ada sebanyak 5.000 personil yang tersebar di beberapa wilayah ataupun titik. Selain itu tadi juga tidak hanya pelaksanaan ataupun rekayasa lalu lintas saja yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk setidaknya menghindari area Jalan Medan Merdeka Barat dan juga Jalan MH Tamrin pada siang hari nanti ini agar tidak terjebak kemacetan jika pelaksanaan demo nantinya benar akan terlaksana atau akan terjadi pada pukul 1 siang nanti. Astrid. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Eri Sasaria melaporkan langsung dari Medan Merdeka, Jakarta.